tidak banyak yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tadi juga Pak sudah memberikan padat dan lengkap saya kira. Kalau saya nanti seperti Pak Kus nanti dikira lomba pidato gitu. Saya hanya mencoba untuk mempresentasikan, ya kita sharing lah apa yang saya lakukan selama menjadi guru calon guru penggerak ya, mas karena masih calon ya, calon guru penggerak yang kita lakukan ini sudah bulan ketiga ya, bulan ketiga ya. Ini adalah modul tentang budaya positif ya, seperti apa tentang budaya positif. Yang jelas ketika kita ingin mewujudkan ya, sekolah yang memang benar-benar ya seperti yang dicita-citakan oleh pendidikan ala-ala KHD ya, jadi Romero, saya kira budaya positif ini menjadi sesuatu yang memang wajib harus dilakukan dan terlaksana diimplementasikan di sekolah. Kalau kita berada di SMK Malang ya, kita coba untuk ya menanamkan budaya positif ini di SMK Negeri 10 Malang. Apa sih yang diperlukan untuk membangun budaya positif? Yang jelas adalah lingkungan positif, aman dan nyaman. Nah, kalau kita berbicara lingkungan positif, aman dan nyaman, saya kira ini menjadi sesuatu yang utama. Bagaimana kita bisa menciptakan keadaan yang positif kalau keamanan saja, kenyamanan saja tidak ada dan tidak ditemui oleh siswa atau oleh guru. Jadi semua komponen yang ada di masing-masing sekolah ini ya harus merasakan lingkungan yang nyaman, aman dan nyaman. Kalau untuk siswa, tujuannya siswa mampu berpikir, mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Saya kira kalau kita melihat dari tujuannya ini sangat dalam, ya, bagaimana menciptakan siswa yang berpikir, bisa berpikir, mampu berpikir, kemudian bertindak, mencipta, kemudian dan mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat dan kita rasakan dari SMK di 10 Malang ini sangat minim untuk siswa yang memiliki karakter-karakter seperti ini. Ya, yuk kalau itu bisa kita wujudkan, kita sama-sama membangun kondisi SMK di 10 Malang dengan budaya positif ini sehingga kita bisa mengimplementasikan kita sebagai seorang guru untuk melakukan atau menciptakan siswa yang memang seperti apa yang kita dambakan. Saya kira itu. Ketika kita berpikir atau berbicara tentang disiplin, ya kan, ketika kita ingin melakukan budaya positif kan kadang-kadang kita bilang bagaimana mewujudkan siswa yang disiplin, ya kan. Kemudian ketika kita berbicara kata disiplin, berpikir disiplin pasti ada hal yang menjadi tolak ukur yaitu tentang tata tertib. Bagaimana anak bisa melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Kemudian ada teratur, ketika teratur berarti kan kita punya sistem seperti ini, kemudian harus terlaksana A sampai Z, gitu kan. Dan ada kepatuhan, namanya kepatuhan bagaimana siswa itu menurut apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tata tertib di sekolah. Dan ini kadang-kadang yang menjadi bumerang adalah muncullah hukuman, ini kan, muncullah hukuman. Jadi bagaimana kita bisa menertibkan anak, ya kita hukum. Itu yang selama ini, ya kan. Jadi anak dihukum, anak push up, anak disuruh apa, itu kan kadang sesuatu yang wajar, sesuatu yang kadang-kadang bisa berterima buat kita selama ini. Tapi ketika kami melakukan kegiatan di calon guru penggerak, ternyata hukuman itu sebuah kesalahan. Bagaimana kita meminimalkan, bahkan kalau tidak kita hentikan hukuman itu. Karena ketika kita merasakan menghukum anak yang bisa dirasakan apa?
anak itu kadang-kadang menjadi dendam, anak itu menjadi tidak nyaman, anak itu ya merasa tertekan. Padahal sebenarnya kita tidak bisa, ya kan, mengubah anak itu tidak bisa, ya kan. Tapi kita coba mengontrol anak, bagaimana anak bisa seperti yang tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Gus, bagaimana menciptakan keadaan itu, ya kan, ada kesepakatan itu, ya kan. Jadi ketika ada kesepakatan, maka yang muncul itu bukan lagi hukuman, tapi adalah konsekuensi. Ketika muncul konsekuensi, pasti ketika anak melakukan ini, ya udah jelas anak, oh itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi ketika anak juga melakukan apa yang disepakati. Gitu. Jadi kalau kita lihat menurut Hadir, disiplin itu berasal dari motivasi internal dan eksternal. Kalau internal kan dari diri sendiri, bagaimana membangun motivasi disiplin itu dari diri sendiri. Tapi kalau ini tidak bisa dilakukan, ya ada dari eksternal, yaitu pihak lain. Apa saja sekolah yang melakukan motivasi itu dari sekolah. Jadi seperti anak motivasinya apa ketika dia mendapatkan belajar, apa motivasinya? Oh, dia ingin mendapatkan nilai baik. Oh, mengapa anak tidak berangkat kesiangan atau tidak terlambat? Oh, biar tidak dihukum oleh gurunya. Gitu. Itu kalau motivasi dari diri sendiri atau internal. Nah, maka diperlukanlah sebuah keyakinan keras, sudah disinggung, ya kan? Disinggung tentang keyakinan keras. Bagaimana kita bisa mewujudkan keras dengan sebuah keyakinan menjadi sebuah keyakinan keras. Ini kan apa sih manfaatnya? Fungsinya apa sih keyakinan keras? Yang pertama sebagai fondasi, sebagai arah tujuan sekolah atau kelas. Jadi mau dikemanakan kelas kita, sekolah kita mau dikemanakan, ya kan? Keyakinan yang dimiliki inilah yang ditanamkan dalam diri siswa ini yang akan menjadi pedoman dan arah untuk tujuan kelas. Kalau kelas ingin kelas yang mungkin anggotanya bisa saling diajak kerjasama, ya makanya ada keyakinan-keyakinan, aturan-aturan yang kesepakatan yang itu akan dilakukan secara bersama-sama. Keyakinan juga bisa menjadi landasan dalam memecahkan masalah atau konflik. Jika ada di sebuah kelas, kemudian di kelas ini ada permasalahan, umpama saja ada beberapa siswa mungkin yang mengganggu, mungkin ada siswa yang jarang tidak masuk, ya. Keyakinan-keyakinan ini yang nanti yang akan menjadi pemecah masalah, pemecah konflik di kelas tersebut, sehingga nanti akan memunculkan budaya positif secara otomatis. Nah, kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas, nah ini bisa didiskusikan adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya umum dibanding peraturan-peraturan yang tertulis yang tertuang di sekolah atau di kelas itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Jadi kalau ada kalimat yang negatif itu coba diubah menjadi kalimat positif. Umpama saja siswa tidak boleh terlambat. Nah, tidak boleh itu kan kata-kata negatif. Nah, ini yang harus diubah menjadi kalimat positif. Umpama siswa datang pukul sekian. Nah, jadi kan setelah jadi kan nggak boleh. Nah, ini kan sebenarnya sinonim saja, tapi dicoba untuk menghilangkan kata-kata yang sifatnya negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Apakah kesepakatannya tadi itu tidak usah banyak-banyak, cukup beberapa saja, dan itu
yang penting bagaimana kesepakatan dan keyakinan itu bisa terlaksana. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, berarti berdasarkan kondisi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini seperti yang dicontohkan Pak Agus tadi ketika bagaimana membentuk susunan kelas, gitu kan? Atau saya pengurus kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, hampir sama, ada yang sama tentang aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah pemilihan struktur kelas, ini kan, dan menentukan kesepakatan kelasnya. Saya ini ada beberapa foto yang saya lakukan untuk mulai dari pemilihan, kemudian bagaimana membuat kesepakatan-kesepakatan di kelas tersebut. Ya seperti saya berada di kelas ini saat itu, kalau bisa dilihat ini adalah kelas 11 TKJ 1. Kemudian saat itu kami buat penunjukan ketua kelas itu pun juga dengan sistem voting, dan akhirnya terpilihlah satu orang, ya kan, Rizky. Kemudian setelah terbentuk, Rizky saya suruh untuk memimpin langsung ini kegiatan ini, memimpin langsung, di mana dia harus menciptakan kondisi kelas yang memang benar-benar nyaman, aman, dan terkendali tadi. Ada pertanyaan-pertanyaan atau ide yang disampaikan oleh siswa, mulai dari siswa yang terlambat itu kemarin dikenakan uang 1.000. Oh bahkan lebih sebenarnya kemarin 5.000 itu berapa ya kemarin ya? Nah ini salah satu 2.000 kalau yang terlambat. Iya. Kemudian yang tidak masuk 5.000. Oh 5.000. Saya tidak ikut apa-apa, ya kan, saya tidak ikut apa-apa, saya hanya mencoba sebagai penonton saja. Saya kira ketika itu keyakinan dan kesepakatan-kesepakatan itu disetujui oleh siswa dan siswa itu merasa ini adalah keputusan bersama, maka ketika siswa itu tidak melakukan atau melanggar, itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Tuh. Nah, yang kedua adalah saya mencoba punya mimpi besar sebenarnya, punya cita-cita besar, punya mimpi besar di SMK Negeri 10 Malang ini sebagai sekolah literasi. Ini saya sudah konsultasi ke Bapak Kepala Sekolah dan alhamdulillah kemarin juga sebenarnya sudah setuju. Kemudian saya coba untuk program Babuku, saya singkat dengan Babuku, baca buku, gitu kan? Baca buku saya singkat Babuku, kan? Ini program ini yaitu program siswa saat di awal atau di akhir pembelajaran itu 10 menit untuk membaca buku, kemudian 5 menit itu dia menuliskan apa yang ditulis, bebas, bisa berupa rangkuman atau bisa menggunakan dengan bahasa sendiri atau membuat puisi, bebas apapun, saya beri kebebasan mereka. Tapi kemudian saya konfirmasi ke Pak Jis, ternyata karena waktu kita hanya 30 menit per jam, makanya untuk kegiatan ini yang sebenarnya ingin saya cita-citakan setiap hari terlaksana, ternyata belum terwujud. Tapi saya tetap program ini harus terlaksana, yaitu di program pembelajaran bahasa Indonesia. Saya mengumpulkan Bapak Ibu guru pengampu pelajaran bahasa Indonesia. Coba saya berikan berita sharing program ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru bahasa Indonesia sudah melaksanakan ini. Dan sebuah hal yang saya kira saat awal saya untuk siswa membeli atau memiliki buku satu orang satu, pikiran saya itu sulit, ternyata tidak, ya kan? Dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kami sampaikan di awal, kemudian siswa ada masukan dan sebagainya, akhirnya
pertemuan pertama itu kita 80% setiap kelas yang saya ajar itu sudah membawa buku. Pertemuan kedua juga membawa buku. Akhirnya ada beberapa kelas itu yang memang sudah 100% membawa buku. Tuh. Nah, kemudian saya mengenai dulu program buku ini. Siswa memiliki buku dan buku ini bisa digunakan untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Caranya seperti apa? Buku ini setiap pembelajaran bahasa Indonesia akan di selama 10 menit akan dibaca ya kira-kira 1-5 lembar. Kemudian akan ditulis. Itu akan berlangsung kontinu dan ini sudah 4 kali pertemuan anak-anak melakukan kegiatan literasi. Dari situ ketika habis buku itu akan ditukarkan dengan buku teman yang lain. Akan dibaca lagi, ditulis lagi. Kemudian habis akan ditukarkan lagi. Jadi sama sebenarnya ketika anak membeli atau memiliki satu buku itu sebenarnya dia memiliki 35 buku. Ya. Ini sebuah mimpi besar sebenarnya ya. Kalau ini bisa dilaksanakan di SMK kita, saya kira program literasi yang sekarang ujian nasional juga ada, kemudian diubah menjadi AKM, anak pasti akan budaya membaca akan bisa terwujud di sini. Jadi kesepakatannya kemarin ya, kesepakatan. Yang pertama, ketika anak membawa buku, ya itu saya beri apresiasi nilai 95. Kemudian minggu depannya dia terlambat, tidak 95 tapi 90. Jadi akan terus turun. Kesepakatan yang kedua, kegiatan menulis itu akan saya beri tanda tangan. Itu pun nanti akan menjadi nilai tugas buat anak-anak untuk kegiatan bahasa Indonesia khususnya literasi. Semakin banyak tanda tangan saya, berarti nilainya pun juga semakin baik, semakin besar. Nah, jadi konsekuensinya berarti kalau siswa tidak melaksanakan itu, ya adalah nilai mereka yang akan kurang. Tuh. Jadi saya kira Bapak Ibu itu aksi nyata dari saya untuk kegiatan atau modul budaya positif. Ya semoga lah saya tidak maju sendirian untuk kegiatan ini. Saya ingin menggandeng Bapak Ibu guru yang ada di sini, yang tentunya Bapak Ibu guru yang super hebat untuk sama-sama kita wujudkan sekolah SMK Negeri 10 Malang ini menjadi sekolah literasi. Terima kasih. Itu mungkin ada yang mau saya kembalikan ke Pak moderator, Pak Kasyadi. Monggo, Pak Provokator. Oke, terima kasih. Demikian apa yang telah dipaparkan oleh Pak Ananto mengenai budaya positif dan aksi nyatanya. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu. Tentunya tanggapan maupun masukan yang bagus dan positif untuk meningkatkan apa yang telah direncanakan dengan Bapak Ananto dengan aksi nyata ini. Silakan untuk Bapak Ibu untuk waktu. Tiga orang penanya dulu. Iya. Dari saya kira kan. Mungkin dari Pak Adit silakan. Terima kasih. Berdiri Pak Adit, yang dibutuh ya kan? Nanti dimasukkan ke Terima kasih atas kegiatan yang telah diberikan. Saya sangat mengapresiasi sekali untuk kegiatan literasi karena sekarang memang susah untuk membaca karena dia lebih sibuk pada handphonenya yang lama itu. Jadi saya sedikit menarik tentang pembahasan ketika anak melakukan kesalahan dia diberi hukuman. Itu suatu tindakan yang mungkin dipandang kurang pas atau kurang baik atau mungkin bukan bisa dilakukan. Kemudian ketika anak melakukan pelanggaran ada konsekuensi ketika dia melakukan pelanggaran tersebut. Nah, yang saya mau tanyakan contoh
sudah 3 minggu saya nggak masuk atau bahkan 1 bulan nggak masuk, pemahaman itu muncul dari diri anak sendiri itu sangat sulit. Yang saya lihat seperti itu. Kemudian kalau ukur dari aturan yang diterapkan oleh sekolah, mungkin ketika saya contohkan di bagian 3, ketika kamu misal nggak masuk 1 hari, alfanya 12 jam, nanti SP1 itu sudah tersusun dan sudah dipublikasikan di awal sebelum anak masuk. Jadi ketika anak masuk mengikut aturan, ketika dia melanggar, dia punya tanggung jawab. Saya memang melanggar, pasti ada konsekuensi yang saya terima. Nah kalau yang di negeri saya juga masih melihat gimana sih perkembangannya untuk sesuai aturan, karena di sisi lain yang saya amati juga anak antara bolos 1 hari dengan yang beberapa hari itu kok nggak ada bedanya. Dan tolak ukurnya gimana untuk menumbuhkan pemahaman ke siswa ketika saya bolos itu pasti saya rugi dalam segi ilmu dan lain-lain. Mungkin bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang Istimewa. hebat dan istimewa. Mungkin bisa lebih menjawab dulu. Betul Pak. Kadang-kadang sebuah teori, ya kan, sebuah teori kadang-kadang di apa ya, dimentahkan dengan realita yang ada. Iya, saya juga merasakan itu, ya kan. Ketika kemarin melakukan dari itu melakukan ya, pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Yo SD, yo SMP. Ketika kita dihadapkan anak SMK, ya kan, SMK sekolah merek kancane, ya kan, seperti itu kan. Menjadi sesuatu yang kekewuh gitu kan. Ya kita coba kita kembalikan ke konsep saja. Yang jelas kalau itu kan berpikirnya bagaimana kita membentuk sistem itu. Aturan itu kan sebenarnya idealnya itu tidak dibuat oleh pihak satu gitu kan. Tapi itu adalah harus dibicarakan bersama-sama. Sebenarnya itu. Apakah itu bisa terwujud apa enggak? Nah, itu yang menjadi permasalahan, ya. Jadi idealnya kan ketika anak masuk, kemudian anak dikumpulkan bersama-sama, atau mungkin kalau di sini ada perwakilan kelas, ya perwakilan kelas ya, ada perwakilan anak OSIS, ada perwakilan kelas di situ. Itu kan sebenarnya kan bisa duduk bersama dengan sekolah, mungkin di situ ada waka-waka dan kepala sekolah dan pihak-pihak terkait di sana untuk membicarakan apa? Ya membicarakan tentang aturan. Jadi ketika aturan itu datang dari mana sebenarnya? Ya datang dari siswa, dari sekolah masing-masing. Sekolah dari kelas itu dia menurut usul-usulan dari teman. Kemudian dari usulan itu akhirnya nanti akan dimontarkan ke dalam forum itu. Dari forum itu nanti akan muncul kesepakatan. Sekali kesepakatan, ketika muncul kesepakatan tadi, maka ketika anak melanggar itu bukan hukuman, tapi adalah konsekuensi. Nah sekarang tinggal apakah sekolah itu berani apa enggak? Ketika ada poin-poin seperti itu, kemudian anak harus umpama saja, ya kan? Nah sekolah ini yang sistem sekolah ini yang bisa menjawab itu. Ya kadang dari sekolah ada jawaban, nah ini nanti kalau siswanya habis pendanaan dari pemerintah juga mandek atau berkurang, mungkin itu juga menjadi alasan. Tapi kalau kita berpikir ideal ya itulah sebenarnya kan, karena seperti yang disampaikan KHD ya dari Dewan untuk budaya positif, ya memang budaya positif itu ya harus memerdekakan semuanya kepada siswa sama. Jadi itu Pak Adi. Coba Pak. Jadi intinya kebebasan berpikir dan kebebasan iya, betul. Saya ini mau kemana tapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Iya, betul. Terima kasih. Oke. Baik anak-anak, sudah 1 tahun ya kita tidak bertemu ya. Ini adalah pertemuan kita awal di tahun 2022. Pak Ananto punya mimpi besar sebenarnya kan, bagaimana
menciptakan atau membentuk SMK Negeri 10 Malang sebagai sekolah literasi. Ini sekolah literasi ya hubungannya dengan baca membaca itu kan. Nah, siapa yang nanti akan kita gunakan, siapa nanti yang akan masuk di kegiatan ini ya kalian semua, ya kan? Ya. Ternyata kegiatan literasi, kegiatan membaca itu merupakan kegiatan yang sangat penting. Ini menjadi sebenarnya ini saya sudah menggagas sebenarnya sudah lama, tapi kita mulai dari tahun ini karena beberapa tahun yang lalu kita ya 2 tahunan ya kita kena COVID itu kan, kemudian ini mumpung kita 100% sudah tatap muka semua, ayo kita mulai dari kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ayo kita buat kesepakatan untuk kegiatan literasi di SMK Negeri 10 Malang. Yang pertama, kegiatan ini nanti akan kalian dukung. Caranya apa? Kalian harus memiliki 1 buah novel, ya kan? Harganya murah kok novel, ya kan? Siapa di sini yang pernah membaca novel halaman pertama sampai halaman terakhir? Ada? Angkat-angkat? Gak ada? Oh ada. Nailun, pernah ya? Berapa buku, berapa novel yang kamu baca? Cuma 1. Mungkin ada yang lain? Berapa buku? 1 Pak. 1 juga. Udah. Ya ini kita coba kita budayakan untuk membaca. Kita mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya kan? Mumpung kalian masih duduk di bangku sekolah, ayo sama-sama kita gerakan literasi sekolah tadi. Caranya kita buat ini namanya programnya baca buku. Jadi harapan saya nanti satu mahasiswa memiliki 1 buku. 1 buku ini akan kalian baca 10 menit di awal pembelajaran bahasa Indonesia. Paham ya? Kemudian 5 menit selanjutnya akan kalian catat apa yang kalian baca tadi. Itu sampai buku kalian habis. Setelah buku kalian habis, itu nanti akan dipinjamkan ke teman, ijol-ijolan, gitu kan? Saya kira dari 1 kemudian kalian sebenarnya dari 1 itu sebenarnya kalian sudah memiliki 35 buku. Bisa kalian gunakan nanti kegiatan ini kelas 2 sampai nanti kelas 3. Bisa kita pahami ya? Nah, kemudian itu tadi ini juga masuk ke penilaian saya. Jadi yang pertama adalah kalian membawa buku itu nanti akan ada beri apresiasi nilai untuk kalian ya 95 lah yang memiliki buku dan itu harus dibawa setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kegiatan literasi tadi. Seberapa banyak kalian nanti akan mendapatkan tanda tangan saya ketika kalian selesai menulis, itu nanti juga akan mendapatkan nilai. Paham ya? Jadi kita buat kesepakatan itu. Kemudian jika tanda tangan kalian di buku literasi itu sedikit, berarti konsekuensinya nilai kalian pun juga nggak akan banyak. Paham? Paham. Jadi kita buat kesepakatan semua siswa punya buku, ya buku cerpen atau novel itu kan. Kemudian itu yang akan kita gunakan bisa 1 tahun, 2 tahun bahkan 3 tahun. Kemudian dari kegiatan literasi 10 menit awal tadi ada kegiatan 5 menit apa? Menulis apa yang kalian baca. Paham ya? Paham. Saya beri tanda tangan. Nanti di akhir pembelajaran akan saya hitung jumlah tanda tangan saya berapa. Semakin banyak berarti nilainya semakin banyak, semakin sedikit berarti nilainya sedikit. Ada yang pertanyaan? Pak, beli buku novelnya di mana? Banyak. Kalau kamu beli buku novel, gak usah beli yang mahal-mahal ya. Gak usah beli di toko yang mahal atau yang baru. Cukup di blog milis itu banyak dengan harga 25, 15 pun ada. Kalau punya aplikasi online bisa Shopee itu juga harga 15.000 itu sudah dapat, saya kira murah. Paham ya? Ada yang lain? Novelnya terserah Pak ya? Novelnya judulnya terserah. Yang penting novel ada yang kalian
baca. Gak ada? Sudah? Saya kira kita buat kesepakatan ini, silakan ayo sama-sama kita awali kegiatan literasi dari diri kita dari tahun ini. Paham ya?